Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Pahlawan Alkitab. Dan di hari Minggu pagi ini kita sama-sama mendengarkan Pahlawan Alkitab seri yang ke-38, yaitu tentang Raja Daud. Di dalam bagian yang ketiga. Mengapa sampai 3 bagian? Karena kehidupan Raja Daud begitu panjang dan lebar kisahnya. Ada banyak pengalaman yang bisa kita dapatkan saat kita belajar tentang kehidupan Raja Daud. Dan hari ini kita akan mendengar satu kisah bagaimana Raja Daud pun pernah jatuh di dalam dosa. Dan dikisahkan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11, bagaimana Raja Daud melakukan perzinahan dengan Batseba, istri Uria, orang Het, saat Daud berjalan-jalan di istananya. Dan kita tahu kisah ini, dia melihat seorang wanita cantik yang sedang mandi, sehingga Daud mengingininya serta berhubungan dengannya, sehingga akhirnya Batseba menjadi hamil. Dan saat Batseba mengandung, Daud tidak bertobat, tapi berusaha menutupi kesalahannya dengan membuat Uria mabuk, suami dari Batseba tersebut, supaya berhubungan dengan istrinya, tetapi hal itu tidak terjadi. Kemudian pikiran Daud menjadi jahat dan memerintahkan supaya Uria yang bekerja sebagai prajurit ditempatkan di barisan yang terdepan di medan perang. Dan memang pada akhirnya Uria mati terbunuh. Dan dikisahkan dalam 2 Samuel 11 ayat 27, setelah lewat masa berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Dan syukurlah karena ada seorang nabi Tuhan, yaitu Nabi Natan, yang datang mengungkapkan dosa itu kepada Daud. Dan Daud benar-benar menyesalinya, sehingga dia berpuasa, berdoa. Tetapi memang akhirnya anak yang dikandung oleh Batseba itu meninggal dunia. Dan Allah mengampuni Daud atas segala dosa kesalahannya. Dan Allah memulihkan kehidupan Daud. Di dalam 2 Samuel 12 ayat 24, firman Tuhan berkata, kemudian Daud menghibur hati Batseba, istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Jadi kita lihat bagaimana kehidupan Daud yang dikasihi oleh Tuhan. Dan di dalam kisah selanjutnya yang kita sudah dengar dari bagian pertama, bahwa Daud memiliki banyak istri, memiliki banyak anak-anak dari istri-istrinya dan gundiknya, sehingga Daud pun mengalami masalah dalam keluarga. Dan Daud tidak bisa memperlihatkan sebagai figur dan sosok bapak yang baik, yang memiliki jiwa kepemimpinan di dalam rumah tangga.
bahkan cenderung ia mungkin tidak peduli terhadap masalah-masalah di keluarganya, sehingga istri dan anak-anaknya tidak hidup dengan rukun. Bahkan ketika ada salah satu anaknya yang bernama Amnon yang memperkosa Tamar, saudaranya, Daud tidak melakukan apa-apa, sehingga Absalom, kakak Tamar, tidak terima dan membunuh Amnon. Dan setelah Absalom membunuh Amnon, Daud pun tidak mau berbicara dengan Absalom, sehingga Absalom pun melakukan satu tindakan untuk mengambil alih kerajaan dan mencetuskan pemberontakan. Lagi-lagi Daud bersikap pasif, dan memang karena pasukan Daud lebih kuat, Absalom akhirnya tewas dalam pemberontakan itu, dan Daud tetap menjadi penguasa di Yerusalem. Ini semua dikisahkan di dalam 2 Samuel 13 ayat 19. Bagaimana Daud pun mengalami masalah-masalah di dalam keluarganya. Sekalipun dia adalah orang yang dikasihi Tuhan, tapi dia juga mengalami masalah dalam kehidupan keluarganya. Dan kita melihat ada dosa lain yang juga dilakukan oleh Daud. Dan hal ini dianggap dosa karena Daud menyuruh untuk menghitung jumlah pasukannya. Dan hal ini hal yang tidak disukai oleh Allah, karena dengan sengaja dia melanggar perintah Tuhan, dan dia mengakibatkan Daud berkurang kepercayaannya kepada Allah. Dikisahkan dalam 1 Tawarikh 21 ayat 1. Iblis bangkit melawan orang Israel, dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Daud terkena bujukan dari iblis. Lalu 1 Tawarikh 21 ayat 7, tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Jadi karena Daud mengikuti bujukan iblis untuk menghitung jumlah pasukan Israel yang besar itu, dan membuat Daud merasa dia cukup kuat dengan jumlah pasukannya. Tetapi di ayat 7 kita baca, itu adalah hal yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menghajar orang Israel. Apa yang Tuhan lakukan terhadap bangsa Israel? Dalam 1 Tawarikh 21 ayat 14. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Akibat Daud melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan mendatangkan penyakit sampar, dan hari itu yang meninggal adalah 70.000 orang. Jadi kejahatan yang tidak main-main di hadapan Tuhan. Lalu di dalam 1 Tawarikh 21 ayat 17, dan berkatalah Daud kepada Allah, bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah menimpa umatmu. Daud mengakui kesalahannya, berkata kepada Tuhan, menyadari dosanya, dan meminta ampun di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengampuni Daud, dan Tuhan mengasihi Daud. Dan di dalam kisah berikutnya, Daud hendak membangun bait Allah untuk meletakkan tabut perjanjian, tetapi Tuhan menolak, karena Daud disebut sebagai orang yang berdarah. Kita baca di dalam 1 Tawarikh 28 ayat 1-3. Daud mengumpulkan di Yerusalem segala pembesar Israel, yakni para kepala suku, para pemimpin rombongan, orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100, serta para kepala harta benda dan ternak kepunyaan raja dan anak-anaknya. Bersama-sama mereka juga para pegawai istana dan para perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa. Ayat 2, lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, dengarlah hai saudara-saudaraku dan bangsaku, aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Ayat 3, tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Daud ditolak oleh Tuhan pada saat dia menginginkan untuk membangun bait Allah. Dan pada akhirnya kita melihat Daud meninggal pada usia 70 tahun dan dikuburkan di kota Daud. Ada di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 10 dan 11, lalu 1 Tawarikh 29 ayat 26 sampai 28. Kita baca ya, di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 10. Kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud.
Ayat 11, dan Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Kisah yang sama juga di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 26 sampai 28. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Ayat 28, kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo, anaknya menggantikan dia. Jadi Daud meninggal pada usia 70 tahun, dalam kondisi telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh dengan kemuliaan dan kekayaan. Inilah kisah perjalanan hidup dari Daud saat mulai dilahirkan sampai dengan saat dia meninggal. Lalu apa yang menjadi keteladanan dari kisah Raja Daud ini bagi kita semua? Sekalipun ada beberapa kegagalan dan dosa yang dilakukan oleh Daud, tetapi kita patut meneladani Daud karena ia adalah seorang hamba Allah yang berdedikasi tinggi di hadapan Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan, orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menulis sebagian besar dari kitab Mazmur, dan orang yang rendah hati karena selalu menyadari dan mau bertobat saat dia ditegur. Bagaimana keteladanan Daud adalah kita melihat dari banyaknya kitab ayat yang ditulis dalam Mazmur, betapa Daud mencintai dan mengasihi Tuhan, betapa Daud menjadi seorang pemazmur dan mengungkapkan doa-doanya dalam kitab Mazmur. Bahkan kita menemukan banyak peristiwa penting di dalam kitab Mazmur yang menyatakan bahwa dia memuji Allah, dia berdoa. Bahkan dia adalah orang yang rendah hati, orang yang sering berkata, siapakah aku ini Tuhan? Karena menyadari bahwa dia ada karena pertolongan Tuhan. Bahkan Daud pun adalah orang yang berintegritas karena dia menghormati kekuasaan, menghormati pimpinan Tuhan. Pada saat dia menyadari bahwa Saul adalah orang yang diurapi oleh Allah dan Daud mendapat kesempatan untuk membunuhnya, Daud pun tidak melakukan itu. Daud bukan orang yang pendendam, tapi dia menyadari posisinya dan betul-betul mengetahui apa yang menjadi pimpinan Tuhan atas hidupnya. Daud adalah orang yang berintegritas tinggi. Saat dia melakukan kesalahan, dia bertobat dari dosa perzinahan dan pembunuhan yang dilakukan. Bahkan di dalam Mazmur 51, Daud berkata, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Di dalam Mazmur 51 ayat 1-3. Daud juga adalah seorang yang melayani Tuhan dengan penuh semangat dan gagah berani karena menyadari pimpinan dan penyertaan Tuhan, mengetahui bahwa roh Tuhan ada padanya. Pada saat Daud mengawal kawanan kambing dombanya yang berjumlah 2-3 ekor, tapi Daud dengan gagah berani melawan singa dan beruang. Bahkan saat menghadapi orang Filistin yang besar, panglima perang yang gagah berani yang bernama Goliat yang menghina Tuhan, Daud tidak takut. Daud datang dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan, dengan iman bahwa Tuhan yang bersama dengan dia pasti akan menolong dia dan menyelamatkan dan memberi kemenangan. Daud adalah orang yang optimis, penuh kerinduan akan Tuhan, sehingga dia merindukan untuk membangun bait suci di Yerusalem untuk meletakkan tabut perjanjian Allah, sekalipun Allah tidak menghendakinya. Di mana kita melihat bahwa Daud pun adalah seorang pemazmur, orang yang menyukai musik. Dengan kita lihat bahwa dia pandai bermain kecapi, suling, dan seorang pemuji Tuhan, penyair yang berbakat. Daud adalah orang yang juga penuh dengan kebijaksanaan, yang bermurah hati, pemaaf, bahkan seorang sahabat yang baik, yang tidak pernah mengingkari persahabatannya dengan Yonatan.
bahkan mengajak Mephiboset, anak dari Yonatan, untuk tinggal bersama-sama dengan dia, menunjukkan kasih yang besar. Dan Daud adalah orang yang berkenan di hati Allah. Sekalipun ada banyak kekurangan yang serius, sekalipun ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, tetapi gaya hidup Daud, karakter Daud, integritas Daud, hati yang mengasihi Tuhan dengan tulus dan sungguh-sungguh, ini semua diperhitungkan oleh Allah di dalam kehidupan Daud. Itulah teladan buat kita semua, untuk kita bisa menjadi seorang hamba Allah yang setia, yang penuh dengan integritas, yang penuh dengan kasih, pemurah, pemaaf, yang hidup berkenan di hati Allah, yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita semua. Sehingga kita hari ini, saat kita mendengar keteladanan Daud, kita bisa berkata bahwa Daud adalah pahlawan Alkitab. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.